Saya kali ini tuh mau baca email yang saya buat 5 tahun lalu. Kenapa tidak terbuka? Oke, halo semuanya, kembali lagi di Umbu Ricci Channel. Ini kayaknya sudah berapa bulan sejak video terakhir tuh saya upload ya. Jadi kali ini tuh edisi spesial ulang tahun. Walaupun ulang tahunnya saya itu sudah lewat jauh ya. Itu di bulan Maret lalu, tanggal 24. Cuma saya kali ini tuh mau baca email yang saya buat 5 tahun lalu, semacam surat begitu untuk saya di masa depan. Jadi saya buat suratnya itu tahun 2020 dan saya tujukan surat itu untuk saya di tahun 2025. Yang artinya saya sekarang. Nah, saya kirim suratnya itu sebenarnya di tanggal hari saya ulang tahun. Dan tahun ini memang kebetulan saya tuh sedang mencoba merefleksikan kayak ya kebaikan Tuhan begitu dalam hidup begitu. Jadi dalam tanda kutip quiet birthday begitu. Jadi memang yang kasih ucapan tuh kayak orang-orang terdekat saja. Karena kan orang-orang terdekat saja yang tahu kapan saya ulang tahun. Saya punya alasan pribadi lah seperti yang saya bilang tadi. Untuk merefleksikan adalah hal tertentu itu. Nah, kali ini adalah edisi spesial. Saya akan bacakan dan ini adalah reaksi saya yang real begitu. Karena saya tidak tahu apa isi dari email ini, apa yang saya tulis 5 tahun lalu begitu. Dalam video ini juga nanti saya akan baca juga email yang saya buat untuk saya di 3 tahun lalu dan 4 tahun lalu. Jadi pada tahun 2020 itu saya buat email untuk saya di tahun 2021, saya di tahun 2023 dan tahun 2025. Tanpa berlama-lama, walaupun pengantarnya kayaknya panjang sekali ya, kita akan baca. Jadi saya tidak tahu ya isi email ini tuh apa. Nah, ini dia emailnya. Nah, nanti saya kasih tunjuk ya di layar. 1, 2, 3. Kenapa tidak terbuka? Astaga. Maaf tadi tuh ternyata wifi-nya kampus tidak sampai sini. Oke, mari kita baca. Ternyata suratnya tidak terlalu panjang ya. Mari kita baca sama-sama. Dear future me. Hai, tidak terasa ya. Ini adalah pesan untuk aku dari aku 5 tahun yang lalu. Saya tulis begitu ya. Wah, mungkin sekarang kamu, dalam kurung aku, sudah punya gelar S2 hasil kuliah dari Australia dan sekarang sudah bekerja. Yang mana sekarang saya sedang kuliah di Australia. Ya. Dia agak meleset. Jadi dia pikir tuh saya lulus beasiswa lebih cepat, tapi nyatanya saya dapat beasiswanya tahun 2024. Selamat ya. Saat aku menulis surat ini, aku membayangkan kamu bekerja di sebuah dinas di tempat asalmu. Nah, ini agak meleset sih. Kalau bilang saya di tempat asalnya Sumba Timur, maka saya kerja di Sumba Timur ya. Nyatanya saya kerjanya di Sumba Tengah. Setidaknya itulah yang kamu rencanakan waktu menulis surat ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena kamu masih diberikan kesempatan untuk menikmati itu semua. Mungkin sekarang sedang memikirkan apa yang sudah dan akan kamu lakukan ke depannya. Jangan khawatir. Tidakkah cukup penyertaan Tuhan selama ini sehingga kamu khawatir? Jujur ini memang refleksi pribadinya saya ya, maksudnya. Ya selama ini tuh kita ini kan manusia ya, kita itu bukan apa-apa begitu tanpa Tuhan begitu ya. Jadikan ini sebagai pertanyaan refleksi buatmu. Jadi saya memang sengaja tulis begitu ya. Saya tidak tahu kenapa saya tulis.
Jangan biarkan khawatir itu menguasaimu. Masih banyak hal yang lebih bermanfaat yang bisa kamu lakukan. Oke, itu adalah surat untuk saya 5 tahun yang lalu. Dan kali ini saya juga mau bacakan surat yang saya buat untuk saya di tahun 2023. Jadi saya buatnya bersamaan semua. 3 email ini tuh saya buat bersamaan di tahun 2020. Dan sekarang mari kita lihat yang saya dapatkan di tahun 2020. Dear Future Me. Hai, kamu mungkin sekarang lagi S2 di Australia. Hahaha, semoga ya. Bayangannya waktu itu 2023 tuh sudah kuliah di Australia. Ingat, keberhasilanmu ini hanya terjadi karena kemurahan Tuhan. Betul sekali. Ingat, jangan menjadi orang yang sombong dan merendahkan orang lain ya. Jadi ini kayak nasihat untuk diri sendiri. Karena apa? Karena di atas langit masih ada langit. Betul sekali. Atau ternyata kamu nggak lolos beasiswa ya? Betul, tahun 2023 itu saya kerja sebagai CPNS atau PNS di Sumba Tengah. Jadi saya tidak dapat beasiswanya. Saya daftar beasiswa 2021 dan gagal. Begitu. Jangan sedih ya, percayalah Tuhan punya jalan yang lain. Dan benar, Tuhan punya jalan yang lain dan itu lebih bagus. Kita tidak pernah tahu ya, jalan Tuhan tuh yang seperti apa sampai kita benar-benar ada dan mengerti. Apa yang kamu inginkan belum tentu itu yang terbaik. Dan juga coba tanya dirimu sendiri, apa kamu sudah benar-benar berusaha maksimal? Ya, memang ini kadang tuh kalau kita mau evaluasi diri sendiri tuh kadang kita bias ya. Kayak kita rasa tuh sudah melakukan hal itu dengan baik, begitu, sudah melakukan dengan maksimal. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal? Ya terkadang memang bisa jadi kita sudah bekerja keras dan memang bukan jalannya saat itu. Atau bisa jadi memang ya kualitas atau hal yang kita persiapkan itu memang belum cukup. Dan kalau saya pribadi waktu itu saya rasa sih memang belum cukup ya. Kalau dibandingkan dengan yang lain. Pada posisinya waktu itu tahun 2021 katanya kuotanya itu dipangkas jadi 50 orang saja penerima beasiswa Australia Awards. Bayangkan pada saat itu. Otomatis 50 yang terpilih itu juga bukan main-main ya. Dan saya pada saat itu kalau mau ditanya saya tuh kayak kualitasnya seperti apa, saya rasa saya belum siap. Belum siap. Dan tentu saja saya lebih siap pada tahun 2024. Begitu. Terlepas dari itu semua, tetap bersyukur ya. Jadi kayak ya berusaha menghibur diri sendiri. Banyak hal yang sudah kamu terima hingga saat ini. Kecewa mungkin ada, tapi jangan sampai tenggelam dalam kekecewaan itu. Semangat, God bless you. Itu email yang saya dapatkan di tahun 2023. Dan terakhir, email yang saya dapatkan di tahun 2021. Jadi, saya juga tulis untuk saya 1 tahun setelah 2020. Yang artinya 2021. Langsung saja. Dear Future Me. Hai. Kamu mungkin sudah jadi sarjana sekarang. Amin ya. Kalau belum juga nggak apa-apa. Jadi waktu itu memang targetnya lulus di tahun 2021 dan puji Tuhan saya lulus kuliah S1 2021. Selalu ingat ya, kalau ada orang tua, saudara, keluarga, sahabat, teman-teman, atau bahkan orang yang tidak kamu kenal secara pribadi yang senantiasa membantu dan mendukung kamu hingga pada titik ini. Betul sekali. Jadi waktu itu memang banyak sekali dukungan ya. Support itu bukan hanya dari keluarga dekat, teman dekat, tapi kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu dari mana-mana saja. Yang paling penting dari itu semua, Tuhan masih dan selalu akan menyertai kamu. Betul sekali. Sekalipun kita dalam keadaan yang berbahagia, lagi terpuruk lah seperti itu ya Tuhan masih tetap Tuhan yang sama. Jika ada kesulitan dalam hidupmu, hadapi saja. Tapi catatannya, jangan merasa diri kuat. Karena jujur saja ya, karena saya terbiasa untuk hidup mandiri begitu. Jadi saya terbiasa untuk melakukan segala sesuatu itu sendiri. Kalau bisa dilakukan sendiri, kenapa harus butuh orang lain? Jadi itu saya punya mindset bahkan sampai sekarang begitu. Dan itu sebenarnya agak kurang tepat. Artinya apa?
kita menerima bantuan dari orang lain itu bukan menandakan kita itu lemah. Tapi itu normal. Sangat normal kita menerima bantuan dan membutuhkan bantuan. Karena kita manusia terbatas. Ya, dan itu yang saya masih berusaha hingga saat ini. Begitu. Tapi jangan merasa diri kuat. Tapi kuatlah karena kehadiran Tuhan dan orang-orang sekitarmu yang selalu mendukungmu. Begitu. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kamu sekarang mungkin sedang berusaha untuk menggapai cita-cita yang mana jalanmu akan ditentukan tahun depan setelah kamu membaca pesan ini. Semoga sukses ya, God bless. Jadi konteksnya 2021 itu kan saya daftar beasiswa Soli Awards. Dan di bulan Juli, kalau tidak salah, saya daftar juga CPNS. Dan artinya tahun depannya itu kayak penentuan sudah semuanya. Apakah saya tuh dapat beasiswanya atau saya kerja sebagai CPNS. Dan akhirnya apa? Ya, saya dapat CPNS, puji Tuhan. Dan 2 tahun kemudian saya dapat beasiswa Soli Awards. Dan ya, mungkin video ini sama buat terima kasih sih sama Tuhan sih, karena banyak hal begitu ya sebagai manusia itu yang kita lakukan, yang saya lakukan secara khusus, yang mendukakan hati Tuhan, hati sesama, bahkan orang tua, saudara, teman gitu. Tapi masih diberikan kesempatan. Jadi dalam momentum ini tuh artinya saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan. Jadi kalau Tuhan masih menunjukkan kasih setianya begitu ya, saya berusaha untuk tidak menyia-nyiakan itu. Dan tanda kutip take it for granted. Bahasa Inggris, bahasa gaulnya begitu ya. Don't take it for granted. Tapi mari kita usahakan. Mari saya usahakan. Jadi saya akan usahakan apa yang bisa saya lakukan. Entah itu melalui ya, pengetahuan, bakat, segala macam. Ya tidak perlu jauh-jauh begitu. Untuk orang-orang terdekat begitu. Dan mulai dari orang terdekat. Syukur-syukur kalau bisa memberi dampak untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi itu saja video kali ini. Oh ya, untuk yang penasaran ini cara buatnya bagaimana, ketik saja di Google future me, future.me begitu. Nanti di situ kalian gampang saja, tinggal ikuti instruksinya. Nanti kita akan tulis email untuk diri kita. Jadi mungkin itu saja, terima kasih sudah menonton video edisi spesial kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. Oh ya, video berikutnya mungkin saya akan lakukan wawancara. Nantilah saya kasih tahu. Jadi pantau di Instagram. Oke, sampai jumpa semuanya.